Cerita ini tuh kejadiannya di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan sama Jawa Tengah. Dan kejadiannya tuh baru-baru ini. Bahkan, dari yang ngasih cerita ini ke gue, kasusnya sampai sekarang tuh masih berjalan. Oh. Jadi, ada seorang janda, namanya Rini. Hidupnya dia ini susah, miskin banget. Dan dia ini umurnya hampir 40 tahun, punya 3 orang anak. Setelah itu, Rini ini nikah lagi sama seorang dukun, namanya Jagat. Jagat dan Rini ini hidupnya benar-benar susah, miskin banget. Sampai saudara-saudaranya mereka tuh kalau punya acara keluarga, gak pernah ngajak Jagat dan Rini. Karena? Ya mereka tuh dianggap miskin banget sampai ya didiskriminasi gitu loh, Moy. Oh, dikucilin. Dikucilin. Oh. Nah, karena hidup susah inilah, Jagat minta tolong sama seorang temennya yang dukun juga, namanya Herman, buat ngelakuin pesugihan. Ya udah pasti biar dapat duit banyak gitu kan. Jagat dan Herman ini satu guru, ya guru ilmu gaib itulah. Nah, mungkin lo berdua nanya, kenapa kok nggak Jagat aja gitu yang ngelakuin pesugihan sendiri? Kenapa harus minta Herman gitu kan? Iya. Karena Jagat ini bukan dukun yang mempelajari ilmu pesugihan. Jagat ini tuh dia kayak penjaga makam keramat gitu loh sebenarnya. Jadi kayak kuncen lah. Oh. Ngerti ilmu gaib cuman nggak ngerti pesugihan. Nah, sedangkan Herman ini emang dukun ilmu hitam yang bisa ngelakuin praktek pesugihan. Singkat cerita, Herman nyaranin buat ngelakuin ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus ini di Sragen, Jawa Tengah. Kalau lo cari di internet, sebenarnya banyak berita tentang ritual di Gunung Kemukus ini. Yang mana ritualnya sebenarnya macem-macem. Ada yang bilang ritual ini harus dilakuin di malam Kamis Pon. Ada yang bilang harus sampai 35 kali. Tapi yang Herman minta ke Jagat dan Rini, pesugihan ini dilakuin dengan cara berhubungan seks sebanyak 7 kali dengan orang yang bukan pasangan lo sendiri di Gunung Kemukus. Ya dari ritualnya aja udah kurang ajar banget kan sebenarnya. Dan Herman bilang dia mau hasil pesugihannya nanti dibagi 2 sama Herman. Jadi Jagat Rini setengah, Herman setengah hasil duitnya nanti. Ya. Singkat cerita, Rini mengiyakan hal itu. Dan dia ngelakuin ritual itu sama laki-laki lain, bukan sama Jagat. Ya gue ngebayanginnya udah fucked up banget. Dan sesudah Rini ngelakuin hubungan seks itu, Herman merintahin Jagat untuk bertapa di makam suci yang tempat si Jagat jagain itu gitu loh. Karena kan ya dia dukun penjaga makam keramat kan. Nah, Jagat juga ngelakuin ritual bertapanya itu sambil telanjang, weh. Nah, setelah itu, kalau ritualnya berhasil, bakal muncul uang di rumah mereka. Udah nih, singkat cerita, setelah Rini selesai ngelakuin ritual itu, di suatu malam, Jagat bertapa dalam keadaan telanjang di makam keramat yang ada di belakang rumahnya. Dan tiba-tiba, di malam itu Jagat dengar dari dalam rumahnya ada suara bruk, kenceng banget. Kayak, lo kebayang gak sih kalau misalnya ada kerdus gede yang isinya banyak banget barang, jatuh, kayak kenceng banget gitu kan bunyinya. Nah itu suaranya tuh kayak gitu. Jagat selesai bertapa dari makam belakang rumahnya, dia masuk ke dalam rumah, dan bener aja, di dalam rumah dia udah ada kayak bungkusan kain kafan, tapi gede banget. Ukurannya tuh kayak seukuran meja makan, panjang lebarnya tuh sekitar 1 meter, dan tingginya tuh setinggi perut orang dewasa. Kebayang gak gedenya? Iya, gede banget. Gede banget kan? Dan pas dibuka, itu bener-bener isinya uang semua 100 ribuan, yang kalau ditotalin tuh bisa sampai sekitar 15 miliar. Anjing. 15 miliar. 15 miliar. Wah. Lu bayangin aja, Muy. Nah, duit cash 15 miliar ada di depan mata lo gitu. Nah, besokannya Jagat ngasih tahu ke Herman. Herman datanglah ke rumahnya Jagat. Pas dilihat, Herman bilang, "Ini nih, duit 15 miliar cash ini, sebanyak itu gak bisa dipakai." Kenapa? Nah, jadi kalau dilihat nih, Nat, si uang-uang ini tuh kotor kelihatannya, terus kayak ada noda tanah kuburan, bau uangnya juga busuk, dan ada darahnya di uang itu. Tapi nggak cuma itu, ada alasan gaibnya dong pasti. Iya. Kenapa uang ini nggak bisa dipakai? Karena kata Herman, uang ini tuh ada makhluk yang jagain. Nah, kenapa? Karena ritual seksnya yang dilakuin Rini tuh nggak sempurna. Oh. Maksudnya?
Kenapa nggak sempurna? Karena waktu Rini ngejalanin ritual seksnya, Rini tuh menikmati hubungan seksual bersama laki-laki yang bukan jagat. Jadi ya nggak sempurna lah ritualnya. Oke. Nah, akhirnya Herman bilang, kita harus nyari 7 tumbal buat mensucikan uang pesugihan yang gagal ini. Karena emang ritual yang gagal ini tuh harus diganti pakai tumbal nyawa orang yang hidup. 7 nyawa tuh. Singkat cerita dapatlah orang, sebut aja namanya Hadi. Hadi ini temennya Jagat. Nah, si Hadi ini disuruh buat nyari orang-orang buat bantuin mereka nyari tumbal nyawa. Nah, dari situ akhirnya Hadi dapatlah 2 orang, namanya Zainal dan Omar. Mereka dari Jakarta nih, Zainal sama Omar. Datang ke tempatnya Jagat di Jawa Barat. Setelah dijanjiin sama Hadi uang 100 juta kalau misalnya uang pesugihan ini udah bersih nantinya.